Halo, selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Cikal Mutazam, dan pemirsa, inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini, kebakaran melanda rumah toko di Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Sejumlah warga dan petugas damkar berusaha memadamkan api. Gereja. Terjadi kebakaran di Jalan Perjuangan Pancing. Kobaran api membesar dari lantai dasar rumah toko atau ruko yang dijadikan tempat usaha papan bunga di Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat malam. Sejumlah warga sekitar berusaha membantu memadamkan api sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran pertama kali diketahui oleh pemilik usaha papan bunga bersama anak dan istrinya yang sedang berada di lantai 3 ruko. Melihat kobaran api membesar di lantai 1 ruko, dengan cepat pemilik ruko dan keluarganya langsung menyelamatkan diri. Kobaran api berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian dengan mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Medan Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik kebakaran hebat yang terjadi di permukiman padat penduduk di Desa Tangga-Tangga, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat siang. Awalnya api terlihat membakar rumah panggung yang saat itu dalam keadaan kosong. Lantaran api dengan cepat membesar, ditambah kencangnya tiupan angin, api pun merambat ke rumah warga lainnya. Warga sekitar yang panik nampak berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. 7 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. 8 rumah warga terbakar dalam peristiwa ini, di mana 6 rumah rusak parah hingga rata dengan tanah, sementara 2 rumah lain rusak sedang. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Akibat peristiwa tersebut, 8 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan jerigen oli terbakar di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan. Akibatnya arus lalu lintas di ruas tol mengalami kemacetan panjang. Kobaran api membakar habis sebuah truk yang tengah membawa jerigen oli di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan, arah Pondok Indah menuju kawasan Ragunan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam truk membuat api cepat membesar. Dalam peristiwa kebakaran ini juga sempat menimbulkan beberapa kali ledakan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan 19 personil langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Sopir bersama kernet truk berhasil menyelamatkan diri saat mengetahui adanya percikan api. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Awalnya meledak dulu pertama kali, itu apinya membesar. Terus lama banget pemadam kebakarannya datang 4 kali. 4 kali meledak. 4 kali meledak ya? Berarti pas kakak lihat awal itu udah ada apinya belum, Kak? Udah gede banget, udah jatuh-jatuh apinya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun akibatnya arus lalu lintas di ruas tol mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Dari gas las, tabung las meledak, jadi apar udah dikerahkan, tetap semua nggak mampu padamin. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah mobil bak terbuka di ruas jalan tol Lingkar Luar Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke mobil truk yang berada di depannya. Peristiwa ini terjadi ketika mobil bak terbuka itu dipanggil untuk menangani mobil truk pengangkut tanah yang mogok akibat as roda belakang truk mengalami patah. Namun pada saat proses pemotongan dan menyalakan mesin tabung gas, tiba-tiba keluar percikan api hingga dengan cepat menjalar ke mobil itu. Tiba-tiba ada bunyi ini bus gitu. Udah pas aku keluarin, itu api langsung nyebar gitu. Itu udah tinggalin aja. Oh, dari tabung gas ini, tabung gas mesin las ini. Iya. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kini kasus ditangani oleh Jasa Marga dan petugas kepolisian patroli jalan raya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, takut terjaring razia, sejumlah wanita diduga pekerja seks komersial atau PSK di eks-lokalisasi Payosi Gadung nekat bersembunyi di balik dinding. Seorang PSK menangis saat diamankan. Buka pintunya deh. Pastikan aman saja, ayo kita bagus saja ya. Rumah diduga dijadikan lokasi prostitusi terselubung, eks-lokalisasi Payosi Gadung atau Pucuk, Kota Jambi digerebek petugas Satpol Kota Jambi Jumat dini hari. Pemilik menutup pintu rumah saat mengetahui kedatangan petugas Satpol PP yang melibatkan aparat kepolisian dan polisi militer. Saat masuk ke dalam rumah, petugas mendapati para wanita diduga PSK bersembunyi di belakang rumah karena takut terjaring. Tidak hanya itu, seorang wanita menangis saat terjaring petugas Satpol PP. Wanita yang mengaku pendatang dari luar kota ini langsung diangkut ke mobil petugas untuk diperiksa dan didata. Di lokasi terpisah, petugas Satpol PP juga menjaring wanita malam yang tengah menemani pria hidung belang minum minuman keras. Dari dua rumah tersebut, Satpol PP menjaring 13 wanita diduga PSK, pemilik rumah, dan 2 orang diduga mucikari. Kasatpol PP Feryadi menyebut penggerebekan dilakukan karena ada informasi eks-lokalisasi Payosi Gadung masih beroperasi. Ini kita membawa 15 orang. Yang dibawa ini diduga ini PSK atau seperti apa, Pak? Yang 15 PSK dan 2 orang itu mucikarinya. Proses di kantor, selain di BAP, apakah nanti kita proses sampai ke hukum atau nanti ada yang kita kirim ke panti sosial. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menyiapkan tempat untuk karantina mereka. Selain menangkap belasan wanita yang diduga PSK dan 2 mucikari, petugas Satpol PP juga menyegel rumah yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang pria yang mengaku anggota Ormas marah ketika melawan arah di Semarang, Jawa Tengah. Video tersebut viral di media sosial karena pria tersebut menendang mobil pengendara lain. Iya. Ini Ketua PP Kabupaten Semarang ya. Video perselisihan antara 2 pengendara mobil ini ramai di media sosial. Pasalnya pengendara yang melawan arah menendang mobil pengendara lain dan mengaku sebagai anggota Ormas. Kejadian ini terjadi di jalur satu arah di kawasan Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Usai viral, pengurus pemuda Pancasila Kabupaten Semarang langsung menggelar klarifikasi. Pria arogan yang menendang pengendara lain ternyata bukan ketua Ormas. Dengan viralnya permasalahan ini, Mas Wisnu dengan tidak sadar mengatasnamakan Ketua Pemuda Pancasila. Itu memang bukan Ketua Pemuda Pancasila, cuman pengurus Pemuda Pancasila di Kabupaten Semarang sebagai BPH. Dan saya sangat menyayangkan ini adalah untuk evaluasi kita sebagai pengurus Pemuda Pancasila. Jangan sampai ada terjadi permasalahan seperti ini.
Dan saya untuk Mas Michael dan istri sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Kami sekeluarga besar Pemuda Pancasila meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari musyawarah warga kita memang membuat rekayasa lalu lintas bahwa ada satu jalan yang kita bikin satu arah dan dipasang juga rambu-rambu. Harapan kami dengan peristiwa ini ya mungkin nanti pihak yang terkait bisa menjadi perhatian agar upaya-upaya pembenahan jalan dan infrastruktur yang ada di Desa Kalongan ini jadi lebih baik lagi. Setelah dimediasi oleh kepala desa setempat, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ke polisi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat rapat paripurna DPD RI ke-12. Setelah hujan interupsi, sejumlah senator menghampiri meja ketua DPD hingga mencoba merebut mikrofon. Banda, silakan tak. Banda. Inilah suasana kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna ke-12 DPD RI masa sidang kelima tahun 2023-2024. Kejadian bermula saat Lanyala sedang menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI serta laporan hasil kerja pimpinan DPD RI. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang. 3 keanggota yang saya belum dijawab berdasarkan kesepakatan kelompok. Namun interupsi demi interupsi mulai muncul. Salah satunya disampaikan Senator asal Papua Barat, Philip Wamafma. Pengaturan tentang syarat pencalonan pimpinan dalam pengungkapan DPD RI sama dengan syarat pencalonan pimpinan DPD RI. Lanyala sempat tak menggubris interupsi tersebut dan tetap melanjutkan pembacaan laporan serta draft tata tertib. Hal ini pun memantik amarah sejumlah senator lain. Mereka turut berteriak melayangkan interupsi hingga akhirnya menghampiri meja Lanyala sambil menunjuknya agar tak mengesahkan laporan draft tata tertib. Saat anggota berbondong-bondong menghampiri meja pimpinan, salah satu senator bahkan berusaha merebut mikrofon ketua DPD RI. Sejumlah petugas pengamanan pun kemudian membentuk barikade agar kericuhan tak semakin menjadi. Pimpinan sidang akhirnya memutuskan menskor sidang selama 10 hingga 15 menit untuk meredakan suasana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Banjir bandang melanda Kecamatan Botupinge, Gorontalo. Hujan deras sejak hari Rabu menyebabkan sungai meluap. Cuaca ekstrim dan intensitas hujan yang terus meningkat mengakibatkan sungai di sekitar Kecamatan Botupinge, Bone Bolango, Gorontalo meluap. Air dengan cepat merendam permukiman warga hingga menyebabkan kerusakan dan kepanikan di beberapa desa. Desa Panggulo merupakan salah satu desa yang paling parah terdampak banjir. Akibatnya puluhan kepala keluarga dengan total ratusan jiwa terdampak langsung. Terkait peristiwa ini, hingga kini masyarakat yang terdampak banjir bandang masih berupaya membersihkan material pasir yang masuk ke dalam rumah mereka. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti. Kebijakan tersebut diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan juga menghemat keuangan negara. Pemirsa, rencana pembatasan BBM ini disampaikan oleh Menko Marves
Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Luhut, pembatasan BBM bersubsidi bisa menghemat keuangan negara dan juga mengurangi polusi udara. Saat ini Pertamina diklaim sedang menyiapkan proses pembatasan BBM bersubsidi agar terrealisasi. Jika kebijakan ini direalisasikan, maka pada 17 Agustus 2024 mendatang, pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite akan benar-benar dibatasi. Dan bensin, kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya, kita mau sulfurnya itu 50 lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Pemirsa, demi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan di tahun 2024. Ya pemirsa, salah satu kebijakan yang akan diterapkan di tahun ini adalah pembatasan BBM bersubsidi. Pembatasan BBM bersubsidi Pertalite ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2024. Cara pembatasan BBM bersubsidi Pertalite adalah untuk mobil lebih dari 1.400 cc dilarang menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk motor lebih dari 250 cc yang dilarang menggunakan BBM subsidi. Informasi ini bersumber dari susunan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Pemirsa, anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan juga LPG sangat luar biasa besarnya. Di mana di tahun 2021 pemerintah menggelontorkan 56,9 triliun rupiah. 2022 anggaran hingga 149,4 triliun rupiah. Adapun tahun 2023 pemirsa mencapai 138,3 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2024 menjadi 113,3 triliun rupiah. Sayangnya anggaran triliunan rupiah untuk subsidi BBM ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemirsa, pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi dinilai dapat menghemat anggaran negara. Seperti apa penerapan BBM bersubsidi? Berikut laporan rekan Hendri Aprilia. Pemirsa, tepat belakangan ini pemerintah sedang menegaskan pembatasan BBM bersubsidi. Dan tentunya pembatasan BBM bersubsidi ini diantaranya yakni ada bahan bakar Pertalite dan juga ada bahan bakar biosolar. Tentu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tepat pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang harapannya dapat terlaksana pada program pembatasan BBM bersubsidi. Tentu dari tujuan dan harapan dari pembatasan BBM bersubsidi ini dapat mengurangi jumlah pemakaian BBM bersubsidi yang tidak tepat dan tentu dari program ini juga memberikan tanggapan dari masyarakat baik itu pro maupun kontra yang tentu ini menjadi satu perhatian penting bagi pemerintah untuk bisa menerapkan pada program ini juga dengan tepat. Dari Jakarta, Hendri Afrila, Irham Zalkasi dan Ari Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Namun ia menyebut bahwa pembatasan pasti akan dilakukan guna memastikan penerimaan subsidi BBM tepat sasaran.
Mempertajam dulu ininya, ya, diminta untuk mempertajam dulu. Apakah mempertajam? Iya kan kita mau tepat sasaran, ini ya kan, minta ini lagi diperdalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solar kah atau gasolin? Ya semua atau... kan yang subsidi, ya kan, yang banyak yang memang harus yang dilihat kan. Kalau non subsidi kan enggak ada batas-batas juga terus masih belum ini kok. Kalian kok nanya kok. Pemirsa, MNC Group kembali menggelar acara MNC Forum ke-76 di Jakarta Concert Hall, Ayus Tower, Jakarta Pusat. Dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Forum kali ini fokus membahas tantangan dan juga strategi bisnis di industri televisi hingga platform streaming. Strategic Business Turnaround Pay TV and OTT dan Corporate Business Update menjadi tema dalam acara MNC Forum ke-76 yang diselenggarakan di Ayus Tower, Jakarta Pusat. Forum yang diikuti lebih dari 4.000 karyawan MNC Group ini menghadirkan sejumlah pemateri dari Direksi K-Vision dan Vision Plus. Dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Forum ini membahas aspek strategi, tantangan hingga konten yang dibutuhkan masyarakat untuk memenangkan pangsa pasar. Bisnis strateginya harus benar gitu, modelnya harus betul. Kalau udah betul baru kita kawal. Kalau kita kawal implementasinya kayak dari Bapak tadi sampai menemukan yang sempurna. Ya produk packaging kita yang memang harus benar dan harus selalu berubah mengikuti selera pasar. Tapi tantangannya juga bahwa kami ingin bahwa masyarakat juga menghargai karya-karya cipta. Jadi jangan menonton hasil pembajakan. K-Vision selalu memberikan yang resmi, yang bermutu, kualitas yang baik. Vision Plus sebagai salah satu platform OTT tanah air, kini terus memproduksi konten-konten berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Other part is, along with the content, is a strong platform, for which we are always improvising and making our platform good. And when we have content and a good platform, then it is important we communicate the value to our viewers with various campaigns, promotions. MNC Forum merupakan salah satu agenda rutin MNC Group untuk terus memberikan perspektif terbaru bagi para karyawan dengan menghadirkan para tokoh yang berpengalaman di bidangnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.